santriwan santriwati setelah dibaca hadisnya oleh santriwan santriwati, maka kita akan merinci tentang ilmu nahwu sorobnya. Setelah itu kita pun akan menjelaskan isi kandungan hadis yang dibaca. An Abdillah ibn Zaidin, an itu huruf zat, huruf yang memajrurkan kepada isim, jumlahnya banyak. Abdillahi berarti majrur oleh an sekaligus mudhof, dan Allahi jadi mudhof ilaih. Sedangkan ibni menjadi badal dari Abdillah. Baris badal itu tergantung mubdal. Kalau Abdullah berarti ibnu, mun Abdallah berarti ibna. Kalau Abdillahi berarti ibni. Barisnya mengikuti kepada mubdal, kepada baris sebelumnya. Sekaligus mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Radiyallahu, radiya fi'il, fi'ilnya fi'il madi, madinya madi maklum. Allahu menjadi fa'il dari radiya, isim yang marfu terletak setelah fi'il maklum. Ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil maklum. Isim yang marfu terletak setelah fi'il maklum. Ini salah satu. Salah satunya fa'il itu isim yang marfu terletak setelah fi'il maklum. Nanti ada fa'il setelah isim fa'il, ada fa'il setelah masdar juga. Sedangkan anhu itu jumlah jar majrur menjadi maf'ulun bih. Rodiya fi'il, Allahu fa'il, anhu jumlah jar majrur menjadi maf'ulun bih, objek penderita. Fi sifatil wudu'i, fi huruf jar sifati majrur oleh fi sekaligus mudhof, al wudu'i mudhof ilaih. Itu sedikit saja ya, kita ulas mengenai ilmu alatnya satu persatu. Hadis dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid menerangkan tentang sifat wudu Nabi. Khususon di sini mengenai apakah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung disatu kalikan atau dipisah-pisah. Umpamanya satu cedukan buat mulut, satu cedukan lagi buat hidung, atau disatu kalikan mulut dan hidung, itu masalahnya. Di hadis sebelumnya dari Tolhah bin Musarrib, Nabi memisah-misah antara berkumur-kumur dan menghirup air.
Ra'aitu Rasulullah yapsilu bainal madmadoti wal istinsaqi. Kata Tolhah dari Tolhah bin Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku melihat Rasulullah memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air. Artinya ketika memasukkan air ke hidung dipisah. Satu cedukan itu buat mulut, satu cedukan lagi buat hidung. Namun hadis ini dinyatakan dhaif. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Sekali lagi, nah hadis ini dhaif. Di dalam kitab Talkhis Al-Habir, kenapa hadis itu dhaif? Fihi Laisubnu Abi Sulaim atau Abi Salim. Pada hadis itu ada orang bernama Lais bin Abi Salim, wa huwa dhaifun, dan dia itu adalah dhaif, lemah. Maka hadis sebelumnya yang menyatakan memisah-misah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, dipisah, satu cedukan buat mulut, satu cedukan lagi buat hidung, itu dinyatakan dhaif. Bahkan menurut Imam An-Nawawi, beliau ahli hadis, ittafaqal ulama'u ala dhu'fihi, telah sepakat para ulama atas dhaifnya hadis dari Tolhah. Qala al-Hafidhu, menurut Imam Al-Hafidh, isnaduhu dhaifun, sanadnya adalah dhaif atau lemah. Kalau itu dhaif, lalu mana yang sahih? Dan seperti apa kalau hadis yang sahih? Nah ini dari Abdullah bin Zaid. Jadi kalau di kitab Bulughul Maram itu menyertakan hadis yang awal, kemudian ada hadis berikutnya. Biasanya kalau hadis yang ditempatkan di awal itu maksudnya hadis dhaif. Lalu diikuti dengan hadis berikutnya, yaitu hadis sahih. Dhaif, sahih. Jadi yang dhaif ada, nah ini. Tapi yang sahih adalah ini. Jadi tugasnya menjelaskan ini dhaif, ini sahih, ini sahih, ini dhaif. Dan kita orang yang belajar ilmu mustalah hadis, mana yang harus kita pilih? Tentu kita memakai yang sahih, bukan memakai yang dhaif. Nah di hadis berikutnya dengan sangat jelas dari Abdullah bin Zaid, dan hadis ini adalah sahih. Kalau dari Tolhah sebelumnya dhaif ya, dan ini sahih. Hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an fi sifatil wudu'i, menerangkan tentang sifat wudu Nabi. Jadi Abdullah bin Zaid menerangkan tentang sifat wudu Nabi. Summa adkhala iyadahu famadmado wastansaqo min kappin wahidin. Di sini sangat tegas sekali, di mana Nabi memasukkan tangannya lalu berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan. Jadi tidak dipisah-pisah, satu cedukan dari kedua telapak tangannya dimasukkan ke mulut dan ke hidung secara bersamaan. Yaf'alu dzalika salasan, Nabi mengerjakan hal itu 3 kali.
Jadi berkumur-kumur dan menghirup air disatu kalikan ya, itu sejumlah 3 kali. Hadis ini sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu Bukhari, Muslim. Tentu rankingnya itu nomor 1 dalam hadis. Maka kalau di kitab Bukhari bisa dibuka halaman 186, di kitab Imam Muslim bisa dibuka halaman 235. Bukhari Muslim ini adalah ranking pertama dalam hadis, masuk asahul asanid. Paling sahnya sanad itu kalau dari Bukhari Muslim. Walaupun demikian tentu bila Bukhari Muslim itu dibandingkan pula, maka Bukhari itu dianggap ranking pertama, baru Muslim kedua. Kenapa? Tapi dua-duanya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Kelebihan Imam Bukhari, maka setiap rawi syaratnya al-liqa'u wal mu'asaratu. Setiap rawi mesti bertemu sejaman dan bertemu. Itu Bukhari. Setiap rawi itu harus sejaman dan bertemu. Karena belum tentu sejaman bertemu. Kita pun banyak yang sejaman tapi tidak bertemu dengan orang yang dimaksud. Waqtafa Muslimun bil mu'asarati walau lam yalqa. Sementara Imam Muslim mencukupkan hanya untuk bertemu, untuk sejaman saja walaupun tak bertemu. Nah di situ. Jadi Bukhari ma'aliqa wal mu'asarah, sementara Imam Muslim waqtafa bil mu'asarah walau lam yalqa. Bukhari Muslim harus sejaman bertemu sejaman, sementara Muslim cukup sejaman walau tak bertemu. Itu sebabnya ditempatkan Bukhari ranking pertama, kedua Muslim. Bila disatukan dua-duanya namanya muttafaqun alaih, sahihani, saikhoni ya. Itu bagi keduanya. Maka kesimpulan hadis yaitu wa hadisu Abdullah bin Zaid yadullu ala istihbabil madmadati wal istinsaki min kappin wahidin bisalasi guropatin. Hadis Abdullah bin Zaid itu menunjukkan atas dianjurkannya dan disunatkannya berkumur-kumur dan menghirup air dari satu tangan atau dari satu telapak tangan disatukan. Itu 3 kali menceduknya, yaitu disatukan, dimasukkan ke mulut berikut hidung. Sedang hadis yang mengatakan dipisah, yaitu hadis Tolhah, amma hadisu Tolhah tabni musarrifin lam yurwa illa an abihi an jaddihi wala yu'rafu li jaddihi. Sedang hadis Tolhah bin Musarrif ternyata tidak diriwayatkan kecuali hanya dari bapaknya dan kakeknya, dan tak diketahui kakeknya, dalam artian majhul. Hadisnya majhul, tak diketahui.
yaitu hadis mengenai berkumur-kumur dan menghirup air dipisah. Ya. Itu sebabnya para ulama sepakat, ittafaqal ulama'u ala dhafihi, para ulama sepakat, kata Imam An-Nawawi, atas kedoifan hadis Tolhah yang memisah-misahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi yang sahih antara berkumur-kumur dan menghirup air itu disatukan. Paham? Jadi kita tak boleh menganggap sepele dan kecil terhadap suatu masalah. Sekecil apapun itu persoalan-persoalan ibadah, tolong diperhatikan karena memiliki nilai tambah, keabdolan dalam beribadah. Sedangkan hadis kedua yang tadi dibaca oleh saudara Akbar dari Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang pada kedua tumitnya ada sebesar kuku yang tidak kena air. Ada anggota wudhu yang tidak kena air, kebetulan tumit. Ya, tumitnya. Maka Nabi bersabda, irji fa'ahsin wudu'aka. Kembali lagi kamu perbaiki wudhumu. Jadi tidak boleh ada anggota wudhu yang tidak kena air, harus merata. Tak mungkin orang ini disuruh berwudu lagi apabila wudunya bagus, apabila wudunya baik. Di mana keterkaitannya? Karena wudu syarat sholat. Apabila syaratnya tidak benar, dipastikan sholatnya pun bermasalah. Apabila wudunya tidak baik, sholatnya pun bermasalah. Maka sebelum sholat, perbaiki wudu dengan baik. Termasuk anggota-anggota wudu tidak boleh ada yang tidak kena air. Seperti di sini sangat jelas sekali. Ro'an Nabi rajulan. Nabi melihat seorang laki-laki wafi kodamaihi sedang pada kedua tumitnya, tumit kaki, mislu dupri, ada sebesar kuku, lam yusibhul ma'u, di mana tidak kena air. Apa kata Nabi? Irji, pulang lagi kamu, kembali lagi kamu, fa'ahsin wudu'aka, perbaiki wudumu. Hadis ini bisa dipertanggungjawabkan tentu dan bisa diamalkan. Karena al-amru bisyai'in amrun biwasailihi, memerintah sholat sama dengan memerintah wudhu. Karena tidak sah sholat tanpa berwudhu. Wudhu pun harus benar-benar baik sesuai sunnah, dan tak boleh ada anggota wudhu yang tidak kena air yang menyebabkan wudhunya dianggap bermasalah, dianggap tidak baik, maka dipastikan mempengaruhi kepada sholatnya pun tidak baik. Sehebat apapun sholat dan khusyuknya, tidak ada artinya sholat tersebut kalau memang wudhunya tidak baik atau wudhunya tidak bagus, wudhunya tidak sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perbaiki semuanya, ya, mulai dari wudhu yang baik sampai akhirnya sholat yang bagus. Termasuk nih salah satunya berwudhu tadi, satu yaitu berkumur dan menghirup air disatukan dari satu telapak tangan. Dan yang kedua
tak boleh anggota wudhu ada yang tidak kena air. Paham tuh? Nah ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.